Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat sore yang indah ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita akan memuji Tuhan. Hanya bagi Tuhanlah segala pujian dan segala penyembahan, sebab Ia Allah kita yang kudus. Kita naikkan pujian syukur kita, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, sungguh sempurna. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu.
hosana bagi Engkau, Sang Raja kami, yang bertahta pada seluruh kehidupan ini, bahkan seluruh semesta, bahkan seluruh yang ada di dunia ini. Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali bertemu untuk beribadah, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan melihat segenap hati kami, bahwa kami, urapi kami dengan kekudusan-Mu. Izinkan kami dan layakkan kami Tuhan dalam ibadah kami ini. Engkau memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini dan mungkin yang terbatas dalam beberapa hal. Engkau yang akan menolong kami sekalian. Kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada, Engkau yang akan menolong dan menyertai. Berkati ibadah kami Tuhan, lindungi kami, supaya ibadah kami ini boleh layak bagi Engkau dan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Apakah ada sukacita? Masihkah ada sukacita di tengah-tengah kita? Saya berharap sukacita itu masih ada dan harapan itu masih ada di dalam kita kepada Tuhan kita. Sebab Ia Allah yang tidak pernah berhenti melindungi dan menolong kita. Dan biarlah seluruh dunia ini boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk kita sekalian, umat Tuhan boleh meninggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai dan dengan sangkakala kita naikkan pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan tinggi. Amin. Kita sebentar akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kita semua yakin bahwa segenap rancangan dan penyertaan Tuhan, tidak sedikit pun ada yang kurang. Semuanya sempurna. Penyertaan dan rancangannya, damai sejahtera yang diberikan di tengah-tengah kita, selalu indah dan yang baik adanya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jamu tak terselami oleh setiap hati kami.
Tuhan ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan di mana kami boleh hadir di dalam ibadah meskipun dilaksanakan secara online. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk hadir bertatap muka dalam ibadah sore hari ini. Namun kami tahu bahwa Engkau yang hadir tengah-tengah kami boleh menolong kami, memberikan peneguhan dan kekuatan sehingga kami pun dapat melakukan ibadah online ini dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi suatu hal yang boleh menunjukkan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami, dan sungguh kami mau membalasnya di dalam hidup yang boleh memuliakan akan Tuhan. Bersyukur bagi segala kemurahan-Mu. Firman-Mu sebentar kami akan baca, kami renungkan, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu dan juga mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan baca dan renungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa Mazmur 121 ini merupakan nyanyian ziarah orang Israel. Kalau kita bisa melihat dari keseluruhan kitab Mazmur, terdapat 15 pasal Mazmur ziarah yang dituliskan oleh penulis-penulis Mazmur saat itu, ya. Dimulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Itu merupakan Mazmur ziarah yang dituliskan oleh para penulis-penulis dari pemazmur-pemazmur yang dari Mazmur yang mereka tulis saat itu. Kalau kita bisa melihat di dalam bahasa Ibrani, judul dari rangkaian Mazmur ini adalah nyanyian pendakian, gitu ya. Mengapa dikatakan nyanyian pendakian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena kita bisa melihat bagaimana di dalam nyanyian ziarah itu menceritakan, itu mengisahkan, memberikan sebuah kesaksian perjalanan umat Tuhan ketika mereka pergi ataupun pulang di dalam beribadah di bait suci saat itu. Mereka boleh memberikan satu pengalaman, menceritakan tentang perjalanan umat Tuhan untuk beribadah ke bait Allah. Semua suku Israel pergi ke bait Allah yang tujuannya adalah untuk menyembah. Tidak hanya mereka menyembah, tapi juga mereka mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Boleh menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupan mereka, perlindungan Tuhan, pernyataan kebesaran, kemurahan Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan satu kebiasaan bagi orang Israel pada masa itu untuk berziarah ke Yerusalem. Dan kita bisa melihat bagaimana kegiatan yang secara rutin dikerjakan, dijalani oleh orang Israel setiap tahunnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan Mazmur 121 yang sudah kita baca tadi dinyanyikan ketika mereka akan pergi dan pulang meninggalkan Yerusalem. Siapakah penulis dari Mazmur 121 ini, Bapak Ibu? Tidak diceritakan ya, tadi tidak dituliskan. Kalau ada Mazmur yang lain, kalau kita dikatakan dari Mazmur Daud, ya kita tahu bahwa penulisnya adalah Daud. Ya. Tetapi di dalam Mazmur 121 ini tidak diketahui. Namun kita bisa melihat bagaimana Mazmur 121 ini berisi 8 ayat yang sudah kita baca tadi. Dimulai Bapak Ibu dengan satu pertanyaan yang dituliskan, yang ditanyakan oleh pemazmur. Ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pemazmur memberi jawaban dan penjelasan itu di dalam ayatnya yang kedua sampai di dalam ayatnya yang ke-8 yang sudah kita baca tadi. Ini boleh menggambarkan Bapak Ibu ya, suatu hal yang sangat unik, suatu hal yang sangat luar biasa yang boleh dinyanyikan. Kalau dikatakan tadi dalam ayatnya yang pertama, nyanyian ziarah. Sebuah pertanyaan yang dinyatakan oleh penulis Mazmur ini, dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia mengatakan dari manakah akan datang pertolonganku. Ibu yang terkasih, sekali lagi ini merupakan sesuatu hal yang boleh menolong kita. Bahwa menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang perjalanan iman yang hidup. Iman yang bertumbuh. Dia berangkat dari kekhawatiran. Dia berangkat dari satu pertanyaan tentang realita kehidupan yang dialami, yang dirasakan. Bukan apa kata orang, bukan sebuah kamuflase, tetapi kenyataan hidup yang dialami. Sebuah pertanyaan dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Yang terkasih, berangkat dari kekhawatiran, berangkat dari kecemasan, berangkat dari sebuah pertanyaan, mempertanyakan siapakah pertolonganku? Tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, masalah, pergumulan, tantangan,
dalam hidup ini. Berangkat dari kekhawatiran, namun kita bisa melihat Mazmur ini diakhiri dengan keyakinan iman yang teguh akan Allah Israel. Di ayat 1, kalau kita memperhatikan tadi yang sudah kita baca Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan masalah-masalah yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan, tantangan, bahaya, baik dari alam maupun dari penyamun dalam perjalanan ziarah itu. Apakah mereka akan selamat? Apakah segala harta bendanya tetap aman? Tidak dirampok oleh para penjahat atau bangsa lain? Pemazmur dalam hal ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menyadari ketidakberdayaannya. Baik dari dirinya sendiri maupun melihat sesama manusia di dalam ketidakberdayaan. Dari manakah datang pertolonganku? Sebuah ungkapan, sebuah seruan ketidakberdayaan. Menyadari keterbatasan, menyadari ketidakmampuan. Hadapi bahaya, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, penderitaan yang kerap kali dihadapi. Pemazmur kemudian dikatakan melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama bahwa di zaman kuno, gunung itu kerap kali menjadi tempat pemujaan berhala, ya, tempat kediaman para dewa, juga tempat berisi binatang buas dan para penyamun yang bersembunyi untuk kadang para peziarah yang melewati tempat itu. Pemazmur Bapak Ibu boleh menggambarkan permasalahan hidup itu dikatakan dengan sebuah benda yaitu gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung. Namun kita bisa melihat, sekali lagi dia bertanya, dari manakah datang pertolongan? Menariknya Bapak Ibu, hal yang boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Karena kemudian di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 bagaimana pemazmur itu memberikan sebuah jawaban. Menyatakan sebuah deklarasi tentang Allah yang dia kenal. Menyatakan sebuah pengenalan akan Allah yang dia percayai. Di dalam ayat yang kedua pemazmur meresponi, dia katakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia menyadari Bapak Ibu, bahwa gunung setinggi dan sebesar apapun yang dia lihat, yang dia saksikan, yang menjadi sebuah simbol tentang kesulitan, masalah. Dia katakan, aku tidak takut. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab alam semesta adalah miliknya Tuhan. Tentunya ini adalah sebuah penghiburan bagi umat Tuhan yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kecemasan, ketakutan di dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Namun pengenalan pemazmur akan Allah yang menyadari bahwa penolong Israel bukan hanya menjadikan langit dan bumi, namun penolong Israel yaitu Allah yang hidup. Dia juga turut berkarya dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Menjaganya dikatakan apa? Dari kaki yang goyah. Dari kaki yang terantuk. Menjaganya dari panasnya terik matahari dan dinginnya malam. Dan itulah janji-janji pemberian Allah kepada umatnya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat-saat ini, dalam pandemi COVID-19 yang semakin mencekam, menimbulkan rasa takut, khawatir, cemas, bayang-bayang kematian. Kalau kita bisa melihat kabar yang menggemparkan seluruh dunia yang diakibatkan oleh COVID-19 ini.
membuat kita takut. Mungkin kita bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Adakah sebuah pernyataan iman seperti apa yang dinyatakan oleh penulis Mazmur 121 ini juga boleh menjadi sebuah keyakinan kita. Apakah Allah penolong Israel juga adalah Allah yang kita yakini, yang menjaga kita, yang akan menolong kita, yang akan memelihara kita, yang akan melindungi kita? Apakah ketika kita menghadapi semua kesulitan hidup, baik di dalam hal keuangan, baik dalam hal studi, pekerjaan, kesehatan, relasi, pelayanan, dan berbagai macam bentuk persoalan yang kita hadapi yang adalah merupakan gunung-gunung persoalan. Apakah mata kita berhenti kepada persoalan itu? Yang membuat kita merasa putus asa, yang membuat kita merasa takut, mencekam yang berlebihan. Tetapi adakah kita boleh melayangkan mata kita, mata hati kita, mata iman kita melampaui gunung-gunung persoalan itu. Dan kita boleh katakan bahwa pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh tetap percaya bahwa penolong kita adalah Tuhan yang boleh menjadikan langit dan bumi. Yang menjaga, dia juga Allah pemelihara. Dia juga Allah yang boleh memimpin kita sampai pada saat ini. Ibu yang terkasih, sebuah pertanyaan. Apakah ketika gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan itu datang, kita melihat itu sebuah momok yang menakutkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap sanggup berdiri kokoh tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri untuk mendapatkan pertolongan? Kita mau tetap melayangkan mata kita, pandang Tuhanlah penolong atas kehidupan yang akan memelihara kita, karena kita adalah milik kepunyaan. Kita adalah biji matanya. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Biarlah hati kita boleh tetap terpaut kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan ini, kita tahu bahwa janji Tuhan itulah yang menghidupkan, itulah yang menguatkan kita, itulah yang membuat kita berdiri teguh tengah-tengah segala persoalan hidup ini. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan menolong kita untuk beriman kepadanya dengan benar. Mengenal dia secara pribadi atas kehidupan kita. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mengenal dia, belajar mengenal dia lewat merenungkan firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu menakutkan yang mencekam. Selalu beserta dengan kita, dia Immanuel. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini. Menyadari Tuhan secara jujur di hadapan-Mu. Betapa kami takut, betapa kami Tuhan khawatir. Keadaan yang begitu mencekam yang terjadi di akhir-akhir ini. Tapi biarlah kami boleh belajar seperti apa yang Mazmur boleh tuliskan di dalam Mazmur 121 ini. Boleh menyatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan pencipta atas langit dan bumi juga adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap diri kami masing-masing. Membentuk kami menjadi bejana-bejana kepunyaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tahu bahwa janji-janji-Mu atas kehidupan kami adalah iya dan amin. Kami boleh berdiri teguh di tengah gelombang. Kami boleh berdiri teguh di tengah
berbagai macam tantangan pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami. Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Adalah kami boleh tetap memiliki satu relasi yang semakin erat dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Kau kuatkan dan terus teguhkan hati kami yang bimbang, yang lemah, yang terbatas ini Tuhan. Untuk mempercayai akan kuasa Tuhan yang bekerja, yang melampaui segala hal yang ada dalam dunia ini. Terpujilah Kau Tuhan, inilah doa dan permohonan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita dengar pada malam hari ini. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua untuk ibadah TPI Wiyung Jumat depan masih dilaksanakan secara online berhubung masa PPKM yang masih kita terus laksanakan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang makin meninggi dan semakin merebak di Surabaya secara khusus, dan kita tetap doakan. Dan Jumat depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Handoko Setiono. Saya harap jemaat Tuhan, khususnya jemaat TPI Wiyung juga dapat dengan tekun di dalam ibadahnya kepada Tuhan meskipun ibadah dilakukan masih secara online. Dan kita juga boleh hadir di dalam ibadah minggu pada minggu besok di Darmo Harapan pagi dan sore akan mengambil tema ucapan syukur dan doa. Link akan kami share di grup-grup WA yang ada, kiranya Bapak Ibu juga dapat mengikuti ibadah yang diselenggarakan di gereja kita sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kita akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan karena saat ini masih diadakan secara online, juga dapat memberikan persembahan sementara melalui transfer ke rekening bank ataupun melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Demikian Bapak Ibu yang menjadi pengumuman bagi kita semua, kiranya mendapat perhatian bagi kita. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah TPI Wiyung ini boleh berlangsung semua karena pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Tuhan yang memberkati, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan yang menjaga, melindungi dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan dan tidak memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang terus memulihkan dan menyembuhkan dari beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga kesembuhan itu boleh dialami di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi pergumulan secara khusus untuk TPI Wiyung di dalam kerinduan untuk memiliki sebuah tempat ibadah. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu, Engkau yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dana yang kami butuhkan Tuhan di dalam pembelian sebuah tempat ibadah bagi TPI Wiyung Tuhan, juga yang terus bekerja memimpin seluruh para pengurus, berikan kesatuan hati di dalam memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan beserta dengan seluruh jemaat TPI Wiyung secara keseluruhannya ya Tuhan. Kau yang memberkati ibadah-ibadah yang kami jalankan juga di gereja kami, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani dan seluruh sarana dan prasarana kami gunakan juga boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami senantiasa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya di dalam sukacita dan kasih kami akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.